Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak saleh dan salihah. Alhamdulillah ya, kita telah selesai membahas materi mengenai drama tradisional dan drama modern. Jadi selanjutnya, materi yang terakhir pada semester 2 ini adalah karya fiksi dan non-fiksi. Nah, pasti anak-anak tahu kan, atau sudah pernah membaca novel, kemudian cerpen, kemudian buku pelajaran, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira ada tidak sih perbedaan di antara buku-buku itu? Apakah novel termasuk buku fiksi atau non-fiksi? Yuk kita bahas bersama ya. Baik, yang pertama kita bahas buku fiksi ya. Nah, buku fiksi ini bisa juga disebut sebagai buku rekaan. Kenapa? Karena buku fiksi adalah buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya, atau sesuatu yang tidak nyata, atau fiktif yang hanya berupa khayalan atau imajinasi dari pengarang, ya. Nah, artinya buku yang termasuk ke dalam fiksi ini tidak bersifat fakta atau tidak bersifat nyata. Buku itu isinya hanya berupa imajinasi saja dari penulisnya, ya. Nah, apa saja sih buku fiksi itu? Nah, buku fiksi itu ada cerpen, kemudian ada novel, kemudian ada dongeng, ada komik, ya. Nah, dari keempat contoh ini saja sudah bisa kita bayangkan ya, kalau cerpen itu biasanya kan isinya hanya berupa hayalan. Meskipun seringkali di dalam cerpen itu sering muncul kesan cerita yang seolah-olah pernah terjadi atau fakta, maka itu hanya eh, keberhasilan si penulis saja dalam mereka ceritanya ya. Nah, kemudian novel juga sama seperti cerpen. Tetapi novel ini dia ceritanya lebih bertingkat, artinya lebih kompleks ya. Nah, kemudian ada dongeng. Kalau dongeng sudah pasti ya, dongeng itu adalah hasil imajinasi saja dari pengarang, tidak ada dongeng yang bersifat nyata, ya. Kemudian ada komik. Komik juga hampir sama dengan dongeng, hanya saja komik ini berisi gambar dan juga percakapan, ya. Nah, selanjutnya kita membahas buku non-fiksi ya. Buku non-fiksi ini adalah buku yang berisi informasi, ilmu pengetahuan, atau kejadian sebenarnya sesuai fakta sehingga hal yang disampaikan tersebut bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, buku non-fiksi ini disusun berdasarkan fakta dan informasi yang disampaikan penulis dalam buku non-fiksi ini sesuai dengan kenyataan yang sebenar-benarnya terjadi, ya. Jadi, informasi yang ada di dalam buku non-fiksi ini pun sudah berdasarkan keilmuan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, ya. Nah, contohnya apa saja sih buku yang termasuk ke dalam buku non-fiksi? Yaitu yang pertama ada buku pelajaran, ya. Kan kalau buku pelajaran isinya pasti mengenai informasi keilmuan ya, tidak merupakan rekaan atau khayalan ya. Nah, kemudian ada karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah juga pasti sesuai dengan fakta atau dengan kebenaran yang ada. Kemudian ada ensiklopedia. Nah, ensiklopedia ini juga disusun berdasarkan fakta ya, yang sudah diteliti oleh para ilmuwan. Kemudian ada biografi. Yang namanya biografi itu pasti dibuat dengan sebenar-benarnya ya, karena menyangkut biografi dari kehidupan seseorang. Kemudian yang terakhir adalah laporan ilmiah. Nah, laporan ilmiah ini seperti skripsi, tesis, jurnal, dan lain sebagainya ya. Ini merupakan penelitian yang biasanya dilakukan oleh para mahasiswa ya. Nah, itu pasti disusun berdasarkan fakta dan informasi keilmuan dan juga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, selanjutnya ada perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Ya, yang pertama perbedaannya yaitu kalau buku fiksi bersifat fiktif atau imajinatif ya, ataupun sesuai khayalan. Tapi kalau buku non-fiksi itu sifatnya informatif. Nah, perbedaan yang kedua, kalau buku fiksi tidak membutuhkan pengamatan. Ya, karena apa? Karena kalau kita sedang berimajinasi, kita tidak perlu
melakukan kegiatan pengamatan ya. Nah, kemudian kalau buku non-fiksi itu membutuhkan pengamatan. Kemudian yang ketiga, perbedaannya pada buku fiksi tidak perlu pertanggungjawaban ya. Karena apa? Karena setiap orang memiliki imajinasi yang berbeda-beda. Ya, dan kalau misalnya karya yang berisi imajinasi itu tidak perlu dipertanggungjawabkan karena sah-sah saja ya, mau bagaimanapun ceritanya karena itu hanya berupa khayalan. Tetapi kalau buku non-fiksi itu harus dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, perbedaan yang keempat yaitu buku fiksi itu sumbernya dari khayalan penulis. Sedangkan buku non-fiksi itu sumbernya berdasarkan data yang terjadi ya, atau data yang sebenarnya. Kemudian, perbedaan yang terakhir pada buku fiksi itu bahasanya kiasan atau konotatif. Jadi, bahasanya itu dilebih-lebihkan ya. Nah, tetapi kalau buku non-fiksi, bahasanya lugas atau denotatif. Jadi, bahasa atau kata yang sebenarnya, yang apa adanya ya. Selanjutnya ada susunan pembentuk buku atau indeks ya. Sebutannya adalah indeks. Nah, buku fiksi pada umumnya memiliki sinopsis. Begitu pula dengan buku non-fiksi yang menjelaskan secara singkat tentang isi buku. Jadi seperti ini, misalnya kalau di novel, itu di halaman depan itu selalu ada sinopsis ya. Sinopsis dari cerita itu tentang apa sih? Tapi kalau di buku pelajaran atau buku non-fiksi itu juga ada halaman yang menjelaskan secara singkat tentang isi buku itu. Apa yang dibahas di buku itu, ataupun keilmuan apa sih kira-kira yang ada di buku itu, ya. Tapi ada bagian buku yang tidak ditemui dalam buku fiksi, tetapi ada dalam buku non-fiksi, yaitu indeks. Nah, indeks itu yang tadi adalah susunan pembentuk buku, ya. Nah, indeks terletak di halaman terakhir buku non-fiksi. Contohnya di buku pelajaran. Di buku pelajaran kalian itu pasti ada indeks di halaman terakhir ya. Nah, indeks itu memuat apa sih? Memuat istilah, kemudian kata-kata yang penting, ataupun nama orang yang tersusun berdasarkan abjad ya. Nah, melalui indeks pembaca lebih mudah menemukan istilah atau kata-kata penting yang digunakan dalam buku ya. Tapi beberapa buku pelajaran juga tidak mencantumkan indeks di halaman belakangnya. Nah, itu berarti tergantung bukunya ya, tergantung penerbit atau penulis dari buku tersebut. Nah, indeks itu seperti ini contohnya. Ini adalah contoh indeks ya. Pasti misalnya yakin kalian sering atau kalian pernah nih melihat halaman yang ada indeks seperti ini ya. Nah, kemudian cara membaca indeks itu seperti apa sih? Nah, contohnya seperti ini. Kan di indeks itu selalu misalnya ada kata penting atau nama atau istilah ya. Nah, kalau ini adalah nama orang, Marah Rusli, yaitu 148,230. Nah, artinya nama Marah Rusli dalam buku Cerdas Berbahasa dan Bersastra Indonesia SMA atau MA Jilid 2 tersebut terdapat pada halaman 148 dan 230 ya. Jadi apa manfaatnya? Ya, dengan adanya indeks kita dapat menemukan nama Marah Rusli ini pada halaman 148 dan 230 ya. Nah, dari buku fiksi dan buku non-fiksi yang menjadi kendala pastinya rasa malas kita ya untuk membaca buku. Oleh karena itu, ada salah satu cara membaca buku, baik buku fiksi maupun non-fiksi yang paling praktis dan efektif adalah dengan menggunakan teknik membaca buku metode SQ3R. Nah, SQ3R ini adalah singkatan. S-nya adalah survei, Q-nya adalah question, 3R ini singkatan dari read, recite atau recall, dan review ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama adalah survei. Nah, di dalam tahapan survei ini, pembaca itu bisa memeriksa, kemudian meneliti atau mengidentifikasi seluruh teks sebelum membaca buku itu sehingga selesai. Jadi, teknik pada tahapan survei ini
adalah teknik mengenal bacaan secara lengkap, walaupun belum membacanya secara keseluruhan. Nah, dengan cara apa memeriksa dan menelitinya itu? Dengan cara misalnya membaca judulnya, kemudian mengidentifikasi identitas bukunya, kemudian membaca sinopsisnya, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian tahapan yang kedua itu adalah question. Nah, di tahap question ini, pembaca dapat menyusun daftar pertanyaan yang relevan dengan teks, ya. Nah, jadi kita bisa menyusun kata tanya atau menyusun pertanyaan menggunakan kata tanya siapa, apa, kapan, di mana, atau mengapa yang menyangkut informasi dari buku yang kita baca. Kemudian yang read adalah tahapan di mana teks dibaca bagian demi bagian nih untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang telah disusun tadi di tahap question yang kedua ya. Nah, di read ini kita berusaha nih untuk membaca lebih teliti lagi kira-kira dari pertanyaan yang sudah kita susun tadi jawabannya apa ya. Kemudian tahap yang keempat yaitu recite atau recall. Nah, di tahap recite atau recall ini adalah tahapan menjawab dan menghafal setiap jawaban yang telah ditemukan. Jadi kan misalnya kita tadi sudah membaca di tahapan read ya yang ketiga. Nah, kemudian kita sudah menemukan nih jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita susun. Oleh karena itu, kita perlu menghafal setiap jawaban yang kita temukan. Ya, nah, yang tahapan terakhir adalah review. Nah, review ini adalah mengulas ya atau meninjau ulang seluruh jawaban atas pertanyaan yang telah tersusun. Nah, manfaat dari membaca dengan metode SQ3R ini dianggap lebih efektif karena apa? Karena dapat mendorong pembaca untuk lebih memahami hal yang dibacanya. Terus lebih terarah pada intisari atau kandungan pokok, baik yang tersirat maupun yang tersurat dalam buku atau teks. Kemudian, dengan metode SQ3R ini, pembaca menjadi terlatih untuk menceritakan ataupun mengutarakan kembali isi bahan bacaan dengan kata-katanya sendiri. Sekian ya materi mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Untuk menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi, itu sama saja ya yang sudah pernah kita pelajari. Terutama pada buku fiksi, unsur yang ada di dalamnya itu adalah tema, tokoh, alur, latar, dan amanat. Nah, sedangkan buku non-fiksi itu kita dapat menelaahnya dengan melihat alur kejelasan dari informasi yang ada. Ya, misalnya penjelasan dari data-data atau fakta-fakta yang ada dalam buku non-fiksi tersebut. Nah, untuk itu Miss Hilda tidak bahas lagi ya, karena itu sudah pernah kita pelajari dan tentunya diulang-ulang ya. Nah, jadi sekian pembahasan dari materi buku fiksi dan non-fiksi ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ilmunya diberkahi oleh Allah. Dan jadikan proses pembelajaran kalian sebagai ibadah yang tentunya menjadi ladang pahala juga bagi kita. Oke, Miss Helda akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.